Pernah nggak sih kamu merasa seperti ada pola dalam hidup? Seperti semua kejadian itu saling terhubung oleh benang merah tak terlihat, tapi arahnya sangat jelas? Itu bukan hanya perasaan atau kebetulan. Nah, kalau kamu pernah mengalaminya, mungkin inilah saatnya untuk mulai memahami bagaimana hukum semesta bekerja. Bagaimana kalau saya kasih tahu kamu bahwa semesta ini bekerja seperti algoritma? Ia punya aturan, punya cara kerja, dan selalu konsisten. Meskipun kadang kita gagal atau merasa tersesat, hukum-hukum ini tetap berjalan. Hukum tarik-menarik, law of attraction, Getter and law of vibration, dan lainnya saling berkaitan. 12 hukum semesta ini bukan cuma teori asal-asalan. Hukum-hukum ini sudah dipelajari sejak zaman dulu oleh para filsuf, ilmuwan, bahkan tokoh spiritual. Di video ini kita akan membahas tuntas 12 hukum semesta yang bisa membuat kamu paham tentang cara kerja realitas, energi, dan kesuksesan hidup. Kalau kamu mengerti aturannya, maka hidup kamu bisa berubah total. Hukum semesta bukanlah ilmu baru. Ini bukan hanya omongan motivator atau buku self-help yang sedang tren di zaman modern. Bahkan sebelum internet dan sains sedetail sekarang, leluhur kita sudah paham hukum-hukum ini sejak zaman peradaban kuno. Dari Nusantara, Mesir, Yunani, India, sampai Cina. Manusia sejak dahulu mencari cara memahami alam semesta dan hukum-hukum yang mengatur segalanya. Ilmu ini dulunya dianggap rahasia besar dan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, seperti raja, pendeta, atau guru spiritual. Tapi sekarang, informasi itu sudah bisa diakses oleh siapa saja, termasuk kamu. Dalam tradisi Nusantara, nenek moyang kita bukan orang sembarangan. Dari ajaran kejawen, serat Wedatama, hingga ilmu-ilmu dalam lontar Bali, mereka memahami bahwa hidup bukan hanya soal keberuntungan atau nasib, melainkan tentang keseimbangan dan energi. Di Bali ada konsep Rwabineda, yaitu keseimbangan antara dua energi yang berlawanan, mirip dengan konsep yin-yang. Di Jawa ada Sangkan Paraning Dumadi, yaitu ilmu tentang asal-usul dan tujuan hidup manusia, yang mirip dengan the law of divine oneness. Intinya, pemahaman tentang hukum semesta ini sudah ada dalam budaya kita sejak lama. Mari kita lihat ke peradaban kuno lainnya. Hermes Trismegistus, seorang filsuf dari Mesir kuno, menciptakan 7 prinsip hermetika yang hampir sama dengan hukum semesta yang kita bahas hari ini. Salah satunya adalah, apa yang ada di dalam seperti yang ada di luar. Ini persis seperti the law of correspondence. Sementara itu Siddhartha Gautama, Buddha, pernah berkata bahwa segala sesuatu dalam hidup adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Ini sangat mirip dengan the law of attraction. Para filsuf Yunani seperti Socrates dan Plato percaya bahwa dunia nyata adalah cerminan dari dunia ide dan energi. Ini menyerupai the law of perpetual transmutation, yaitu hukum bahwa energi terus berubah tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Kembali ke pertanyaan awal, bagaimana hukum semesta ini bisa membuat saya sukses di dunia modern? Jawabannya adalah dengan memahami prinsip-prinsip ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan soal mantra atau ritual, tapi tentang mindset, tindakan, visualisasi, dan sinkronisasi dengan hukum-hukum alam semesta. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan inti. Kita akan bahas satu persatu hukum-hukum tersebut. 1. The law of vibration, hukum getaran. Semua yang ada di alam semesta ini adalah getaran energi, pikiran, perasaan, bahkan benda mati. Pernah tidak kamu merasa bahwa ada orang yang auranya bikin tidak nyaman meski dia tidak melakukan apa-apa? Atau sebaliknya, ada orang yang baru kamu temui, tapi kamu langsung nyaman dan cocok? Itu bukan kebetulan melainkan efek dari getaran atau vibrasi yang kamu rasakan. Setiap orang memiliki frekuensi vibrasi tertentu. Frekuensi inilah yang menarik hal-hal sejenis. Jadi, kalau kamu ingin menarik hal-hal baik, kamu harus berada di frekuensi yang tepat. Misalnya kalau kamu sering marah atau negatif, kamu akan menarik situasi yang sama. Jadi kalau hidup kamu kacau, jangan buru-buru menyalahkan semesta. Coba introspeksi dulu. Apa yang bisa kamu ubah? Mindset adalah kunci. Ubah pikiran, maka realitas juga akan berubah. 2. The law of cause and effect, hukum sebab akibat. Kamu akan menuai apa yang kamu tanam. Jadi kalau hidup kamu penuh masalah, mungkin itu adalah akibat dari tindakan atau keputusan yang kamu ambil di masa lalu. Alam semesta tidak memberikan sesuatu secara acak. Setiap aksi pasti punya konsekuensi. Kalau kamu sering membantu orang tanpa pamrih,
Jangan heran jika suatu hari kamu mendapatkan rezeki tak terduga. Sebaliknya, kalau kamu sering menipu, hidup kamu akan penuh ketidakpastian dan mungkin akan dikhianati orang lain. Semesta adalah cermin. Apa yang kamu berikan itulah yang akan kamu dapatkan. 3. The law of compensation, hukum balasan. Apa yang kamu dapatkan adalah sesuai dengan apa yang kamu berikan. Ini melanjutkan hukum sebab akibat, tapi lebih spesifik pada nilai atau usaha yang kamu keluarkan. Ingin kaya, maka berikan nilai yang lebih banyak kepada dunia. Ingin pasangan yang baik, jadilah orang yang layak untuk dipasangkan. Hormati orang lain, maka kamu akan dihormati. 4. The law of perpetual transmutation of energy. Hukum transformasi energi selamanya. Energi selalu bergerak dan berubah bentuk. Yang penting adalah kamu bisa mengendalikan arah perubahan energi itu. Misalnya, kalau kamu sedang down, kamu bisa meningkatkan energimu dengan aktivitas positif seperti olahraga, meditasi, atau membaca buku. Energi positif juga bisa menyebar jika kamu sering berbagi kebahagiaan dengan lingkungan sekitar. 5. The law of polarity, hukum polaritas. Setiap hal memiliki dua kutub. Ada maskulin dan feminin, ada panas dan dingin, ada cinta dan benci. Penting bagi kamu untuk menjaga keseimbangan antara kedua polaritas ini. Kalau kamu terlalu maskulin, kamu bisa terlalu keras kepala dan kurang fleksibel. Kalau terlalu feminin, kamu mungkin sulit mengambil keputusan. Contohnya adalah Steve Jobs yang menggabungkan fisik kuat, feminin, dengan action hebat, maskulin. 6. The law of rhythm, hukum ritme. Hidup punya naik turun seperti ombak. Kadang kamu berada di puncak, kadang di dasar. Tapi yang penting adalah kamu tidak terjebak di satu titik. Saat kamu sedang turun, ingat bahwa itu bukan akhir. Dan saat kamu sedang di atas, jangan lengah karena ritme bisa berubah. 7. The law of gender, hukum gender energy. Setiap makhluk memiliki energi maskulin dan feminin. Maskulin adalah logis, tegas, ambisius, dan berorientasi aksi. Feminin adalah intuitif, kreatif, lembut, dan penerima. Untuk mencapai kesuksesan, kamu harus bisa menyelaraskan kedua energi ini. Hidup bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari pola energi yang kita ciptakan. Semesta adalah cermin dari diri kita sendiri, dan dengan memahami hukum-hukum ini, kita bisa mengubah hidup menjadi lebih baik. 1. Seperti alunan gelombang laut yang tak pernah berhenti, hukum semesta terus bekerja tanpa henti, mencerminkan energi yang kita pancarkan setiap hari. 2. Hidup bukanlah sebuah kebetulan, melainkan harmoni dari benang-benang tak kasat mata yang saling terhubung, membentuk pola indah yang disebut takdir. 3. Semesta adalah sahabat terbaik kita. Ia selalu memberikan jawaban atas pertanyaan yang kita pancarkan melalui pikiran, perasaan, dan tindakan. 4. Jika kamu ingin melihat bunga mekar di taman hidupmu, taburlah benih-benih kebaikan, siramlah dengan kesadaran, dan biarkan sinar positifmu menjadi mataharinya. 5. Energi negatif seperti awan kelabu yang menutupi langit biru. Namun dengan sedikit usaha, kamu bisa mengusirnya dan membiarkan cahaya kebahagiaan bersinar kembali. Dan setiap tindakanmu adalah catatan dalam buku kehidupan semesta. Pastikan setiap halaman penuh dengan kata-kata yang membangun, bukan yang merusak. 7. Ketika kamu merasa lelah dan putus asa, ingatlah bahwa semesta selalu siap membantumu bangkit, asalkan kamu bersedia mengubah frekuensi energimu. 8. Kesuksesan bukanlah hadiah yang jatuh dari langit, melainkan hasil dari getaran-getaran positif yang kamu pancarkan ke dunia. 9. Hidup adalah tarian antara energi maskulin dan feminin. Ketika keduanya seimbang, langkahmu akan terasa ringan dan penuh keharmonisan. 10. Jangan pernah menyalahkan semesta atas apa yang terjadi dalam hidupmu, karena semesta hanya memantulkan cerminan dari dirimu sendiri. Jika kamu ingin mengubah hidupmu, mulailah dengan memahami hukum-hukum semesta ini. Pilih satu hukum untuk diterapkan selama 7 hari, dan lihat bagaimana perubahan kecil itu membawa dampak besar dalam hidupmu. Ingat, semesta selalu mendukungmu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menyelaraskan diri dengan algoritma kehidupan.